Sekarang Allah memberikan nikmat waktu yang luas, diberikan kemenangan oleh Allah, khususnya kita bangsa Aceh. Diberikan oleh Allah perdamaian. Dengan ada perdamaian tersebut, moga-moga dimanapun kita berada, kita selalu beribadah kepada Allah. Tapi sebaliknya, tunggu. Dikala terjadi perdamaian yang begitu panjang di Aceh, maksiat begitu luar biasa. Dulu kemang. Jamun babak katanya waktu masa konflik. Jika terus utusan dari utara ni pegahnya menyena pesta-pesta yang nak piap-piap berkumpul, yang nak piap-piap sabu poh, yang nak pegat-pegat hiburan, pegat-pegat keyboard, tut. Itu sebelum damai. Tapi setelah terjadi kedamaian begitu luar biasa di Aceh, tunggu, seolah-olah kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia kepada seluruh jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib membaca 5 rukun doa al-khutbah, sebagaimana khatib-khatib yang lain juga menyampaikan sedikit motivasi dalam kehidupan, mungkin berguna bagi khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada seluruh jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternukil di dalam kitab Nasahibul Ibad karangan Nawawi Umar Al-Bantani bahwasanya pada suatu ketika Ja'a Jibril alaihi salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika datanglah malaikat Jibril, sebagaimana yang kita maklum bahwasanya malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang diterima langsung daripada Allah dan menyampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga datangnya malaikat Jibril alaihi salam berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan 3 wasiat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Nabi, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayitun." Wahai Muhammad, silahkan engkau hidup sesuka hatimu. Tapi ingat Muhammad, pada suatu saat engkau akan menjadi bangkai, engkau akan menjadi mayit. Yang kedua, pesan malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa habib ma syi'ta fa innaka mufarriqu bih." Wahai Muhammad, silahkan engkau mencintai apa yang engkau cintai. Tapi ingat Muhammad, pada suatu saat apa yang engkau cintai maka akan berpisah denganmu. Yang ketiga, pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa amal ma syi'ta fa innaka maziyum bi." Wahai Muhammad,
Silahkan engkau kerjakan apa yang engkau kerjakan di dunia ini. Tapi ingat Muhammad, pada suatu saat engkau harus mempertanggungjawabkan apa yang telah engkau kerjakan semasa hidup di dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanbih, sebagai peringatan terhadap kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita uraikan, yang pertama, aish ma syi'ta fa innaka mayitun. Silakan engkau hidup sesuka hatimu, tapi ingat pada satu saat engkau akan menjadi bangkai, engkau akan menjadi mayat. Dikala gedanya udip dalam dunianya Allah, tujuannya Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Tidak aku ciptakan golongan jin dan golongan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak meminta bayaran. Maka dengan kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka tujuan dan maksudnya Allah liya'buduna ilallah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku diri kita sebagai Khalik, mengaku kita sebagai makhluk, dan kita akui Allah sebagai Khalik. Maka dikala kita diberikan kehidupan oleh Allah, ingat, hidup itu bukan selamanya. Kita hidup bukan selamanya. Kita akan mendapatkan sebuah yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk Allah yang bernyawa, mereka semua akan merasakan sebuah kematian. Kapan? Itu rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Mandung gedanya tunggu yang dimuliakan oleh Allah akan merasakan sebuah kematian. Hana urang yang Allah taala yang di kehidupan selamanya. Dikala kehidupan masa di dunia kita akan berpisah dengan yang namanya sebuah kematian. Maka dikala gedanya udip dalam dunia, ista'iddu ba'dal maut. Persiapan dikala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dikala kita mati, dikala kita yang mati dawab Allah intaqal, maka berpindah putuh akan amal-amal apa yang telah kita kerjakan masa di dunia. Maka dikala kita dawab Allah, maka hadis yang riwayatkan oleh Anas radhiyallahu an dalam kitab Qabasul Minuril Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala gedanya mati tawab Allah yang akan mengikuti kita 3. Yang pertama yang akan mengikuti kita dikala kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yaitu yang pertama ahlun, yaitu keluarga kita. Dikala gedanya kata Allah ka meninggal dika mati, kai pegapan gedanya yang akan ikut gedanya ahlun, itu keluarga. Apabila kita memiliki istri, apabila kita memiliki anak, apabila kita masih memiliki kedua orang tua kita, mereka sanak famili kita akan mengikuti kita sampai mana? Makbarah, sampai kuburan. Watai gedanya mati ya intat gedanya tunggu. Ya intat gedanya etna tunggu et kuburan. Kuburan. Purmoh gedanya haitim damang lam kubur tempat gedanya. Anak gedanya haitim damang, keluarga gedanya juga haitim damang. Tunggu kita tinggal sendiri. Tahu yang pertama yang akan mengantarkan kita ahlun, itu keluarga. Yang kedua, dikala kita mati yang akan mengikuti kita. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua yaitu malun, itu harta. Harta kita akan mengikuti kita sampai mana? Makbarah, sampai kuburan. Kaya than gedanya, hebat than gedanya, haya than gedanya, na motor tu, na pesawat dan macam-macam.
juga akan mengantarkan kita sampai mana? Makbarah, kubur. Nah moto dekaya dah dah belum moto watai mati kita nyo tu. Tawasiat bana tu nak punya mati long baik ka lah moto ambulan ka lah moto long blow. Get meninggal ipoik lah moto etna et abaharat munatha. Apabila makbarah umum et abaharat, harta akan meninggalkan kita. Yang ketiga yang akan mengikuti kita, yang ketiga kata Rasul, amalun, itu amal. Maka disampaikan oleh Nabi, keduanya akan kembali kepada dasarnya. Dikala keluarga gedanyo ya entat gedanyo et kubu sampai et kubu iwo meninggalkan kita. Harta yang megah, harta yang kita idam-idamkan juga akan meninggalkan kita, kembali kepada dasar. Yang selalu kekal dengan kita sampai hari kiamat, amalun, itu amal yang akan selalu setia dengan kita, baik di dunia sampai alam barzakh, sampai akhirat. Maka dikala Allah memberikan umur kepada kita, maka umur tersebut wajib kita mempertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada suatu saat kita akan menjadi bangkai. Yang kedua, cintailah apa yang engkau cintai, wahai Muhammad. Tapi ingat, pada satu saat, apa yang engkau cintai akan berpisah denganmu. Silahkan engkau cintai jabatanmu. Silahkan engkau mencintai akan istrimu. Silahkan engkau membanggakan dengan harta mewahmu. Tapi ingat, itu semua akan berpisah denganmu. Jabatan yang Allah beri kepadanya siat, kekayaan yang Allah beri kepadanya siat, mereka akan berpisah dengan kepadanya. Istri yang kita idam-idamkan, yang kita cintai, anak yang kita sayangi, yang kita cintai juga akan berpisah dengan kita. Apa yang harus kita banggakan? Mereka akan meninggalkan kita. Maka dikala Allah memberikan harta kepada kita, bagaimana caranya supaya harta tersebut mengikuti kita? Caranya yaitu dikala mati anak Adam, in ta'amalu illa thalasa. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Apabila seorang kaya memiliki harta, supaya hartanya juga akan ikut dengannya dari alam barzakh sampai hari kiamat. Shadaqatin jariyah. Makna shadaqatin jariyah di dalam kitab wakaf. Apabila kaya, masjid yang kita cintai sekarang, masjid yang megah begitu luar biasa, masih banyak membutuhkan donasi daripada kita yang kaya, yang memiliki harta. Tak infak harta katanya tunggu. Dalam pembangunan masjid yang kita cintainya, nyan harta tersebut akan mengalir dari alam barzakh sampai akhir kehidupan kita yaumil qiyamah. Maka orang yang hebat, mereka-mereka yang memikirkan tentang bagaimana kehidupannya setelah alam kehidupan kita berada di alam barzakh. Maka pangkat yang Allah berikan sementara kepada kita, pergunakan sebaik mungkin. Pergunakan sebaik mungkin menjadi pemimpin yang baik. Di dalam kitab Hasyiah Syanwani ala Muhtasil Abi Jamrah dijelaskan, orang yang pertama masuk surga bukan para tungku, bukan para ulama, bukan para kiai, bukan mereka-mereka yang hajinya luar biasa, bukan umrahnya berulang kali, bukan sedekahnya yang banyak, tetapi orang yang pertama yang mendapatkan naungan daripada Allah dan naungan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat, imamun adil, pemimpin yang adil. Dia gesi dalam keadaan komitmen terhadap masyarakatnya. Menjadi pemerintah, anggota dewan dan macam-macam, itu semua wajib kita mempertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ar-ra'iyah. Setiap kita adalah pemimpin
Dan setiap apa yang kita pimpin, itu harus kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, wa amal ma syi'ta fa innaka madhiyun bi. Wahai Muhammad, silahkan engkau kerjakan apa yang engkau kerjakan di dunia. Tapi ingat Muhammad, pada suatu saat engkau harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gedanya jino bubut gibayang galak tunggu. Handa tim dah sembahyang, silahkan. Dikala na orang yang menyuruh akan amal ma'ruf nahi mungkar, gedanya hanada perumun, silahkan. Dikala kadro tanggungan, dikala kadro mata gedanya untuk mengeluarkan zakat, tapi gedanya hendak tembuh zakat tunggu, ingat, silahkan. Engkau kerjakan apa yang engkau kerjakan, silahkan. Tapi ingat, pada suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma yaqdimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putra yang telah diperintahkan oleh Allah semasa hidup di dunia, Allah memerintahkan salat, aqimus salat. Ada tim sembahyang. Sembahyang adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kulli yaumin, pada tiap-tiap hari. Uronya yaitu uro Jumat. Sebuah kewajiban yang dimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk salat Jumat. Yang sudah balik, hukumnya wajib. Gedanya tajak masjid. Nah, gedanya yang kabalik tanpa kita menyuruh mereka. Ingat, orang tua tersebut menjadi dayus. Orang tua tersebut akan menjadi sebuah masalah. Orang tua tersebut akan menjadi hambatan baginya untuk menuju surganya Allah, dikarenakan dia dah memerintahkan kepada anaknya. Itu sebuah kewajiban. Tiura tu malam, giyu tu mayang le Allah Ta'ala kegadanya limang bahwate, non stop. Hae tadang giyu dua. Tidak sanggup berdiri sambil tidur. Engku berbaring. Hae si tunggu bil isyarah. Allah memberikan yang istilah sembayang free tidak ada. Zakat titun tiga. Haji lima stata'a ilaihi sabila. Puasa titun tiga, tapi salat fi kulli yaumin. Maka andai kata sebuah perintah daripada Allah, silahkan kata malaikat Jibril, hidup sesuka hatimu. Aish ma syi'ta. Silahkan engkau hidup sesuka hatimu. Tapi ingat, pada suatu saat engkau harus mempertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari gedanya bersama tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Mari sama-sama gedanya tasyukuri akan nikmat yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita. Mari yang medang Allah memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Tolong pergunakan sebaik-baik mungkin kesempatan yang Allah berikan kepada kita, karena kesempatan tersebut datang hanya sekali Allah berikan kepada kita. Ada dua nikmat kebanyakan manusia melupakan nikmat tersebut. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kebanyakan manusia melupakan dua nikmat tersebut. Nikmat yang pertama an-ni'matus sihah. Allah mentanggubi kegedeannya nikmat sehat. Yang kedua, nikmat yang kebanyakan manusia melupakan nikmat tersebut, an-ni'matul faragh, nikmat waktu yang luas Allah berikan kepada kita. Wadai yang pertama, Allah memberikan kepada kita waktu sehat. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah pada hari ini. Tapi bayangkan saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit Cud Mutia, yang ada di rumah sakit Zainal Abidin, dan dimanapun mereka berada yang dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan sakit, tunggu. Mereka sama seperti kita, ingin beribadah kepada Allah.
ingin melakukan salat Jumat berjamaah, tapi apalah daya mereka tidak sanggup mengerjakannya. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan sakit. Getanya apa jangan teringat ke Allah. Wata sakit, wata susah. Kebanyakan manusia teringat kepada Allah dikala mereka mendapatkan kesusahan yang Allah berikan kepadanya. Dikala kita diberikan kesusahan, itu baru teringat kepada Allah. Andai kata uronyo untuk lihat Jumat tawo tatanya mbak urung sakit. Ira na urung sakit. Nah hawa najak Jumat, jawaban mereka cukup hawa lung jak Jumat. Tatanya mbak urung sakit. Nah hawa ni ikut pengajian di masjid. Ada pengajian setiap malam di masjid. Nah galak ni ikut beut, geteut dia urung sakit cukup hawa lung ikut beut. Tatanya pakon hawa, jawaban gara-gara sakit. Wate sehat, mutingan kita. Itulah manusia. Dikala Allah memberikan kesehatan kepadanya, mereka sering melupakan akan kesehatan tersebut. Yang kedua, nikmat yang Allah berikan yang kedua. Kebanyakan manusia melupakan nikmat waktu yang luas Allah berikan kepada kita. Waktu yang luas. Ingat gedanya waktu masa konflik di Aceh, begitu luar biasa. Setelah terjadi perdamaian, dikala kita beribadah, dimanapun kita beribadah aman. Aman. Jamun waktu masa perang gedanya marang kapan anak mangat datang mayang. Jangankan datang mayang, irumah dra de pribadi dan duit keluar. Ya, tu tunggu. Tapi sekarang Allah memberikan nikmat waktu yang luas, diberikan kemenangan oleh Allah, khususnya kita bangsa Aceh. Diberikan oleh Allah perdamaian. Dengan ada perdamaian tersebut, moga-moga dimanapun kita berada, kita selalu beribadah kepada Allah. Tapi sebaliknya, tunggu. Dikala terjadi perdamaian yang begitu panjang di Aceh, maksiat begitu luar biasa. Dulu kemang. Jamun babak gedanya waktu masa konflik. Jika teruk utusan dari Uta ni pegahnya menyena pesta-pesta yang nak piak-piak bakongpo. Yang nak piak-piak sabupo. Yang nak pegat-pegat hiburan, pegat-pegat keyboard. Tut. Itu sebelum damai. Tapi setelah terjadi kedamaian begitu luar biasa di Aceh, tunggu, seolah-olah kita berada di Bali. Jamaah. Sekarang Allah memberikan nikmat waktu yang luas, diberikan kemenangan oleh Allah, khususnya kita bangsa Aceh. Diberikan oleh Allah perdamaian. Dengan ada perdamaian tersebut, moga-moga dimanapun kita berada, kita selalu beribadah kepada Allah. Tapi sebaliknya, tunggu. Dikala terjadi perdamaian yang begitu panjang di Aceh, maksiat begitu luar biasa. Dulu kemang. Jamun babak gedanya waktu masa konflik. Jika teruk utusan dari Uta ni pegahnya menyena pesta-pesta yang nak piak-piak bakongpo. Yang nak piak-piak sabupo. Yang nak pegat-pegat hiburan, pegat-pegat keyboard, tut. Itu sebelum damai. Tapi setelah terjadi kedamaian begitu luar biasa di Aceh, tunggu, seolah-olah kita berada di Bali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa Spanyol dulu hebat, Swiss dulu hebat, Islam yang megah begitu luar biasa. Tapi diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala Allah memberikan nikmat kepada mereka, mereka mendustakan nikmat Allah, maka ubah. Maka Allah mengubah kehidupan mereka. Jangan bangga kita dengan tanah Aceh. Jangan bangga kita orang Aceh. Dikala generasi kita tidak kita ajarkan ilmu agama, merekalah yang akan menghancurkan kehidupan kita rakyat Aceh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala Allah masih memberikan kesempatan dan kehidupan kepada kita, ista'iddu, maka persiapkanlah amal dan bekal dikala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Mungkin kata-kata yang menyinggung perasaan al-fakir, dakemah baurun ron mandu. Jino sama-sama
Datamang dalam 5 buah rukun 2 al-khutbah. Apabila salah, mohon gure tegur. Apabila han mampu, mohon gure gandau supaya sah Jumat kita yang lima uro yang berbahagia rayanya. Ya yang tengun kajian nebo. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar wallahu